para dukun, tukang sihir di negara timur sana. Oh, yang di tanah suci Mekah itu? Di negeri Cina. Oh, di negeri Cina. Awalnya aku menyebarkan bala di negeri Cina. Iya. Itu pusat. Oh. Pusatnya kami menyebarkan bala yang disebut oleh manusia virus itu. Oh. Oh, dulu Anda yang menyebarkan virus itu, virus corona itu. Nah, sekarang saat ini terjadi fenomena langit merah lagi itu. Apa itu ada tanda-tanda lagi akan ada bala yang akan turun? Jangan Lavataro jangan buka. Lavataro jangan buka. Lagi, masih ada lagi. Sallallahu masuk dalam jasadnya sehingga udah dicucikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Bola Musa Pejagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musa Pejagat dan manapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musa Pejagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Ustaz Jahri dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu fenomena alam yang baru-baru ini terjadi, dan kejadian ini sudah sering terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke luar Indonesia, di Cina, di sekarang yang ada di Arab Saudi, di atas Ka'bah itu. Di Indonesia baru-baru ini yang ada di Bogor, yaitu tentang fenomena langit yang merah itu. Nah, ini memang dari pertanda-penanda alam, pasti tidak lepas dari campur tangan Tuhan tentang kejadian-kejadian fenomena alam di muka bumi ini. Sebenarnya apa yang terjadi di balik itu semua, pasti ada campur tangan dengan Tuhan untuk memberikan sebuah gambaran atau mengingatkan manusia agar manusia itu bisa lebih berhati-hati dalam hal melakukan tindakan ataupun perilaku kehidupan di dunia ini. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat di dalam ahli hadis akhir zaman juga mengatakan sudah sesuai apa yang sudah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus lebih berpikir tentang fenomena-fenomena alam terkait tentang akhir zaman ini. Jadi sebagai umat muslim khususnya harus bisa lebih mengambil hikmah yang baiknya, mengambil hikmah positifnya, agar kita bisa memperbaiki ibadah kita secara lahir dan batin, agar bisa bermanfaat, bisa untuk diri kita sendiri khususnya, dan untuk di akhirat nanti. Kali ini kita akan coba menarik sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena alam yang merah yang ada di tanah suci Mekah, yang ada di Bogor, yang ada di Cina saat ini bersamaan. Nah, ini apa, ada pertanda apa ini? Karena sampai tanah suci Mekah pun mengalami seperti itu, karena pusatnya kiblatnya umat muslim di tanah suci Mekah. Nanti kita coba hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena
ini untuk bercerita ada apa sebenarnya di langit sana sampai langit itu memerah. Nah, untuk sedulur pada masa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya, Anjari. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, semua keluarganya dari semua terbandingnya, tidak ada efek dari mediumisasi karisma sampai seterusnya, dibentengi oleh cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana sallallahu alaihi wasallam, termasuk teman-teman semuanya dinetrakan sang yang nur cahaya nirwana sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menceritakan tentang fenomena alam langit yang memerah yang ada di tanah suci Mekah, tanah yang ada di tanah Bogor, yang ada di tanah Cina, yang bisa menceritakan fenomena ini. Di balik ini semuanya, saya mohon yang diizinkan hadir masuk dalam tubuh mediator, hanya yang diizinkan hadir masuk. Jika ada jin fasik, pasukan Dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur. Jin guru kami. Yang mau mencoba menyusup mengaku-ngaku pasukan Dajjal meledak masuk. Jika masuk meledak. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa menguasai tangan sepertinya jika siapa ini? Assalamualaikum. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Sosok ular. Siapa ini? Dari atas. Anda diutus yang diizinkan hadir ke sini. Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Dari golongan bangsa jin. Kami tetap menyerupai bangsa siluman juga. Anda ini sosoknya apa? Kok tangannya seperti itu? Oh, naga, ular naga. Oh, ya diselaraskan saja sama tubuh manusia ini. Energinya biar tidak terlalu merusak naga. Tangan duduknya tidak apa-apa, diselaraskan. Ya, diselaraskan saja.
itu mengeluarkan api mulutnya itu. Langsung berkeringat saya. Allahu Akbar. Ya tidak apa-apa. Kita sudah sama-sama muslim. Sudah tahu Anda dipanggil ke sini. Sudah tahu ya maksudnya ya. Iya. Karena ada yang saya ketahui terkait fenomena Kamu tahu tentang diriku dari mana? Oh, saya malah tidak tahu. Saya tidak tahu Anda, cuman saya memanggil jin bangsa gaib yang mengetahui tentang fenomena alam di langit lewat wasilah guru kami yang minta diizinkan dan datang ke sini. Kamu kenal dengan guru kami? Itu dua tahun yang lalu. Beliaulah yang memuslimkanku. Alhamdulillah. Iya. Kami diutus dari atas sana untuk menyebarkan bala kepada manusia yang kamu sebut di negara itu. Oh, maksudnya Anda ini yang ditugaskan untuk menurunkan bala. Tapi itu tidak lama. Emi sudah disuruh kembali ke atas sana. Dan bangsa siluman yang lainnya yang menipu daya manusia mengaku kami, dan mereka dibantu oleh para manusia yang bersekutu, para dukun, tukang sihir di negara timur sana. Oh, yang di tanah suci Mekah itu? Di negeri Cina. Oh, di negeri Cina. Awalnya aku menyebarkan bala di negeri Cina. Iya. Itu pusat. Oh. Pusatnya kami menyebarkan bala yang disebut oleh manusia virus itu. Oh. Oh, dulu Anda yang menyebarkan virus itu, virus corona. Nah, sekarang saat ini terjadi fenomena langit merah lagi itu. Apa itu ada tanda-tanda lagi akan ada bala yang akan turun? Tapi tidak dekat-dekat waktu saat ini. Dan jelas itu sudah aku ambil tugas itu. Iya. Sekarang di Cina juga itu terjadi juga. Karena sudah diperingatkan, tapi masih tetap mereka bersikeras melakukan kesalahan dan selalu merusak dunia, merusak bumi ciptaan sang penguasa.
Oh, astagfirullahaladzim. Berarti banyak manusia yang di sana itu merusak alam, merusak dunia ini, sehingga boleh diturunkan. Mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih rendah dari penghuni dunia, yaitu binatang. Saat ini sudah menyebarkan wabah kepada yang lainnya, negara yang lainnya sudah mulai kuat dikenakan dari mereka. Bahkan pusat umat muslim pun sudah kena. Pusat umat muslim yang di Mekah itu. Apakah kan di sana tanah suci Mekah, banyak orang-orang yang beribadah di sana. Apakah orang-orang di sana juga sudah mulai menyamai dengan mereka seperti hewan yang dilihat sekasat mata manusia itu umat muslim, tapi di dalamnya itu sama dengan mereka yang tidak mempunyai agama kepercayaan. Mereka sudah merusak bumi. Mereka sudah banyak melakukan dosa-dosa besar. Perzinahan mereka dirikan, melubangi bumi mereka lakukan, bahkan mendirikan bangunan melebihi tingginya gunung yang didirikan oleh sang penguasa pencipta bumi ini. Mereka ingin menyamakan kekuasaan di muka bumi. Itu semua ulahnya para iblis dan pasukannya Dajjal yang sudah masuk ke jasad manusia yang mengaku umat muslim. Lihat saat ini sudah tidak terlihat yang menghalanginya, sudah banyak bayangan tanda umat muslim. Ka'bah pun tidak begitu nampak, tertutup semuanya oleh kelakuan umat manusia di situ. Sudah mendirikan sama dengan manusia yang tidak mempunyai agama, sudah mendirikan kemaksiatan dengan menampakkan di muka umum semuanya, fasilitasnya diadakan. Itu semua mereka tidak sadari nanti akan ada peringatan. Itu sudah jelas kami beri tanda merah. Merah itu apa? Bisa menjadi api neraka, bisa menjadi menghentikan darahnya yang mengalir di dalam jasad.
Itu yang Anda katakan itu mirip-mirip seperti apa yang dikatakan oleh junjungan kami terkait air zaman, tanda-tanda sebelum kiamat. Kami sudah mengambil tugas sebelum para malaikat utusan dari langit turun. Kami terdahulu yang akan memberikan peringatannya. Semakin kesini malah semakin panjang, jadi semakin agak merinding saya. Sedikit ada rasa takut. Kami sudah menguasai. Tidak mungkin kami mencelakai yang kami hormati, kami junjung tinggi. Karena beliaulah penguasa, nanti akan terbukti, akan nyata jika Tuhan sudah melebur semuanya, baik dari segi kemaksiatan dan berzina. Mereka itu akan selalu timbul karena merekalah yang akan merasakan kepedihannya akhir dunia, terjadi kehancuran. Berarti apa yang terjadi tanda merah itu adalah banyaknya perlakuan manusia yang tidak baik. Berarti di daerah Indonesia ada juga nih di Bogor. Mereka itu bagiannya karena mereka pun dari sana. Mereka ada di puncak situ. Mereka menyusup ke negeri ini. Itu untuk menyebarkan virus malapetaka dan bencana melalui kemaksiatan, melalui mengiming-imingi dengan dunia, terutama kaum yang lemah. Mereka bayar untuk menjalani kemaksiatan. Kamu lihat, itu semuanya mempunyai jatah yang akan aku ambil. Itu sudah kutandai dengan warna langit yang merah. Iya. Karena manusia di tanah suci sudah ada di situ. Ada di situ mendirikan bangunan, mendirikan tempat sendiri, dan mereka membujuk dan merayu kaum yang lemah di negeri ini. Bahkan manusia di negeri Cina pun sudah menguasai dunia di negeri ini. Iya, di sini kondisinya memang seperti itu, sudah semua perekonomian dikendalikan oleh orang-orang luar, bukan dari orang Indonesia. Sudah jelas dari dahulu kaum Yahudi. Sudah jelas mereka itu tangan-tangannya. Mereka itu pelantaranya. Ini banyak sekali yang mendengarkan pembicaraan kita. Dari golongan fasik juga yang mendengarkan ya. Mereka tidak suka, ini kita diungkap ini.
Mungkin cukup sekian saja ya. Ya, kami beritahu kepada umat yang ingin mengambil keputusan, mau yang baik ataupun yang buruk, itu semua masing-masing pertanggungjawabannya. Iya. Karena saat ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata yang nyata secara lahir. Karena manusia yang berbentuk manusia yang akan memakan manusianya juga. Karena di dalam manusia itu sudah berbeda isinya, ruhnya sudah tidak ada kebaikan, tapi mereka dengan menipu wujud baik yang besar, tinggi ataupun yang kecil, putih dan mulu, itu semuanya akan menipu daya umat muslim di seluruh jagat raya. Akan mereka adu domba, akan mereka semua ditipu oleh ulahnya mereka melalui kekuasaannya, yaitu dunia, kekayaan mereka yang menguasai, karena mereka sudah mengambil jalan hanya di dunia saja. Maka dari itu mereka tidak ada beri kemanusiaan. Manusianya itu sudah diganti dengan hewan, bahkan lebih dari rendah daripada hewan. Itu saja yang kami ketahui. Iya, terima kasih. Sebelumnya memang pembicaraan ini sangat sensitif, jadi banyak sekali yang ingin mendengarkan pembicaraan Anda, ingin mengetahui informasi dari langit lewat Anda ini. Tapi semoga ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya umat muslim di dunia. Dan kami masih bisa bicara kepada kalian semua. Iya, alhamdulillah masih diberi kesempatan. Tapi jika malaikat yang sudah ditugaskan tidak pernah ada kata ataupun bicara. Allah Akbar. Karena kami sama derajatnya dengan manusia. Iya. Allah Akbar ya. Terima kasih informasinya. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkan. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Silakan kembali bertugas ya. Agak. Ya, sampaikan salam dari saya buat penghuni langit di sana. Assalamualaikum. Keringetan semua, panas semua. Naga kalau ngomong itu uapnya panas. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tadi yang disampaikan itu, yang terjadi apapun bencana alam, apapun fenomena apapun yang menandakan bencana itu karena ulah manusia itu sendiri. Di garis besarnya seperti itu. Jika kita tidak bisa memperbaiki diri ibadah kita, peringatan-peringatan dari Allah itu akan datang terus dengan cara yang bagaimana itu ya, bencana alam. Tapi yang paling penting poinnya, sebelum malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu dari golongan bangsa jin dan roh
manusia atau yang sudah diperintah oleh Allah. Tapi kalau sudah malaikat yang turun, sudah tidak ada basa-basi lagi. Kalau meletus ya meletus, banjir, langsung tenggelam, belah bumi terbelah, itu malaikat. Tapi kalau masih bangsa jin, masih golongan-golongan ini masih ada toleransi gitu. Alhamdulillah. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, sedikit banyak perbaiki lahir dan batin kita, ibadah syariat dan hakikat kita, ibadah lahir dan ibadah batin kita diperbaiki terus agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Semoga di video ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.